Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan nama Monas merupakan salah satu landmark kebanggaan dari kota Jakarta dan Indonesia. Mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Monas tak hanya menyimpan sejarah panjang namun juga berbagai fakta unik dan menarik. Monas didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam menyambut kemerdekaan. Diketahui Monas memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Pembangunan monumen ini dimulai saat di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Berikut ini beberapa ulasan yang dirangkum menarik untuk Anda tentang fakta unik dan menarik dari Tugu Monas versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sejarah dibangunnya Monas. Pembangunan Tugu Monas sempat ditentang. Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Pembangunan Monas sempat ditentang oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Tinggi Monas yang 132 meter itu merupakan salah satu proyek mercusuar Presiden Soekarno, selain Gelora Bung Karno dan banyak tugu lainnya. Banyak pihak yang menganggap membangun Monas adalah suatu pemborosan mengingat Indonesia yang belum begitu lama merdeka masih membangun dalam berbagai sektor. Presiden Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel. Monumen nasional ini tentunya sangat membuat Indonesia bangga. Pada tahun 1959 di area sekitar 80 hektar oleh arsitek Sudarsono dan Fredrik Silaban. Monumen ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1961 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Yang kedua, rancang bangunan yang memiliki arti bentuk Monas sebenarnya melambangkan lingga dan yoni. Lingga adalah tiang tanda kelaki-lakian yang melambangkan kesuburan dan yoni adalah landasan obelisk yang melambangkan perempuan yang feminim. Ide ini berasal dari Soekarno sendiri. Bentuk Monas juga sering disandingkan dengan alu dan lesung untuk menumbuk padi. Ukuran Monas melambangkan tanggal kemerdekaan RI, yakni tinggi pelataran cawan dari dasar 17 meter. Sedangkan rentang tinggi antara ruang museum sejarah ke dasar cawan adalah 8 meter. 3 meter di bawah tanah ditambah dengan 5 meter tangga menuju dasar cawan. Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 meter. Yang ketiga, ganti nama beberapa kali. Ternyata Monas telah mengganti namanya sekitar beberapa kali dan area sekitarnya dikenal dengan berbagai nama. Mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Hingga akhirnya berubah menjadi Monas. Yang keempat, destinasi wisata sejarah. Kini, Monas selalu ramai dikunjungi sebagai tempat wisata. Terdapat museum yang terletak 3 meter di bawah permukaan halaman Tugu Monumen Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter persegi. Bukan hanya museum, dalam Monas juga terdapat ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater yang terletak di dalam cawan Tugu Monumen Nasional. Dalam cawan terdapat 4 atribut kemerdekaan Republik Indonesia: peta kepulauan negara Republik Indonesia, bendera sang-sangka merah putih, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 5. Sayembara Desain Monas. Insinyur Soekarno mengadakan sayembara untuk mencari desain Monas. Sayembara diselenggarakan 2 kali. Yang pertama diikuti oleh 51 peserta dan kemudian rancangan dari peserta diseleksi kembali oleh panitia nasional hingga tersisa 1 rancangan milik Fredrik Silaban. Rancangan milik Fredrik Silaban dipilih karena sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Sayembara kedua diikuti oleh 136 peserta, namun tidak ada satupun rancangan yang layak. Karena tidak berhasil, Insinyur Soekarno meminta Fredrik Silaban untuk membuat konsep baru. Fredrik juga mengajak arsitek lain bernama R.M. Sudarsono sebagai partner kerjanya. Yang keenam, sumber emas puncak Monas. Salah satu yang terkenal dari Monas adalah keberadaan emas pada puncaknya. Namun,
Berapa sebenarnya berat dari emas tersebut dan dari mana asal pada puncak Tugu Monas? Pada awalnya, puncak Tugu Monas memiliki 32 kg emas. Belum ada sumber pasti yang bisa memastikan dari mana asal 32 kg emas tersebut karena banyak daerah yang menyumbangkan emas pada saat pembangunan Monas. Salah satu kisah yang dipercaya masyarakat adalah sosok Teku Markan, seorang saudagar dari Aceh yang menyumbangkan 28 kg emas. Namun tidak ada bukti sejarah yang bisa membenarkan kisah ini. Pada tahun 1995, Indonesia merayakan ulang tahun emas, yakni 50 tahun kemerdekaan. Pada saat ini ditambahkanlah emas pada puncak Monas menjadi 50 kg. Tidak api keemasan pada puncak Monas ini sendiri melambangkan semangat dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Yang ketujuh, daya tarik Monas. Selain sebagai monumen dan landmark, Monas ternyata menyimpan banyak daya tarik. Apa saja yang bisa Anda temukan pada saat berkunjung ke Monas? Salah satu yang paling banyak dicari wisatawan adalah pengalaman mengamati kota Jakarta dari ketinggian puncak Monas. Namun, selain itu, pada bagian bawah Monas juga terdapat Museum Sejarah Nasional yang menyimpan diorama lengkap perjalanan Nusantara dari zaman kerajaan, kolonialisasi, perjuangan revolusi hingga masa kemerdekaan. Kawasan sekitar dari Monas juga dipenuhi taman-taman asri dan juga berbagai patung sosok bersejarah di Indonesia. Kawasan Monas juga dilengkapi berbagai fasilitas olahraga dan juga pusat kuliner. 8. Patung-patung bersejarah di Monas. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, di kawasan Monas terdapat patung-patung sosok bersejarah di Indonesia. Tepatnya, terdapat 5 buah patung yang bisa Anda temukan di kawasan Monas. Patung tersebut adalah patung Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh pemahat Italia Profesor Coberlato sebagai bentuk sumbangan dari Konsul Jenderal Kehormatan Dr. Mario di Indonesia. Selain itu, terdapat pula patung Khairil Anwar, penyair terkenal Indonesia, patung Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional berdaulat Betawi patung Raden Ajeng Kartini, perjuangan emansipasi wanita, dan juga patung Ikada yang merupakan perlambangan dari keberadaan pemuda Indonesia. Demikianlah ulasan beberapa fakta menarik dan unik dari Tugu Monas versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.